Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Zeus. Jadi PT Zeus Kimia Tama Indonesia atau Zeus ini didirikan dan beroperasional itu mulai di tahun 1998 Sobat Maya. Jadi udah lama banget ya. Nah, saat ini Zeus merupakan perusahaan manufaktur bahan kimia khusus yang melayani berbagai jenis industri, seperti pengolahan air dan limbah, minyak dan gas bumi, gula dan bioetanol, paint and coating, otomotif, pertambangan, dan pengolahan mineral. Kantor utama Zeus berlokasi di The Prominence Tower, Kota Tangerang, yang mana ruang kantor tersebut telah dibeli oleh Zeus. Dalam artian mereka udah nggak nyewa ya untuk kantor utamanya Sobat Maya, tapi udah punya sendiri. BTW untuk kode tikernya lumayan menarik ya, dan nama PT-nya sendiri memang PT Zeus. Jadi ini rada unik. Dewa di mitos Yunani ya. Apakah nanti IPO-nya akan seheboh itu? Mari kita tunggu aja. Nah, jadi ini adalah rekam jejak dari Zeus. Jadi di tahun 1998 ini pertama kali didirikan. Hebat banget ya, pada saat krisis moneter. Didirikan itu pasti perjuangannya lumayan berat. Lalu di tahun 2007 mulai ekspor pertama kali ke Malaysia. Terus di tahun 2014 ini dimulai proses produksi di pabrik Cikarang. Lalu untuk tahun 2016 mulai beroperasi ya kantor pemasarannya di Alam Sutra. Lalu ini ada sertifikasi, ini mendapatkan penghargaan, ini memenangkan kompetisi, dan di tahun 2022 ini pengembangan pabrik dan fasilitas produksi ya ke kota Bukit Indah, Purwakarta. Dan di tahun 2023 akan melaksanakan IPO. Jadi umur dari Zeus ini udah lumayan lama Sobat Maya, udah senior lah. Nah, untuk usahanya sendiri kan ada berbagai macam industri ya. Nah, bisa kita lihat ini ada otomotif, pelanggannya lumayan-lumayan semua ya ini ya. Lalu juga ada pengolahan air, pelanggannya ada ini, banyak banget. Dan nama-nama besar juga. Lalu paint and coating, ini juga nama besar semua. Lalu tekstil, lalu selanjutnya ada pertambangan dan pemrosesan mineral. Ini namanya juga nama-nama gede semua. Lalu ada minyak dan gas bumi. Ini pelanggannya itu dari Pertamina. Lalu juga ada gula dan bioetanol. Nah, pelanggannya ini Sobat Maya. Jadi kalau dari sisi bisnis, diversifikasi industrinya itu lumayan oke ya Sobat Maya untuk Zeus ini. Saking banyaknya industri yang dikerjakan oleh Zeus, di prospektusnya itu juga bingung ya untuk analisa kompetitornya itu kayak gimana. Soalnya kayaknya nggak ada yang selengkap Zeus nih Sobat Maya. Nah, jadi di prospektusnya ada analisa kompetitor ya, kurang lebih kayak gini, dari luar negeri semua. Nah, salah satunya ada yang namanya mirip saya nih, Sudarsan Chemical India Ltd. Dari India ya Sobat Maya. Ya, ini hanya candaan aja ya. Kita lanjut. Nah, ini kita melihat kinerjanya dari Zeus. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2020, ini kan Zeus penjualannya hanya 39,1 miliar dan membukukan rugi bersih Sobat Maya. Tapi menurut saya ini wajar. Kenapa? Karena di tahun 2020 ini adalah masa pandemi, di mana industri itu benar-benar kepukul banget. Di tahun 2021, Zeus langsung comeback, penjualannya naik hampir 2 kali lipat, dan langsung mencetak laba bersih sebesar 3,7 miliar. Dan di tahun 2022, pendapatannya naik juga hampir 2 kali lipat, namun laba bersihnya hanya naik sedikit ya, menjadi 4,7 miliar. Nah, jadi walaupun pendapatannya naik signifikan, tapi ternyata laba bersihnya hanya naik sedikit Sobat Maya. Dan ini kalau misalnya kita hitung secara net profit margin, ya kurang menarik ya untuk bisnisnya Zeus ini. Namun kalau kita lihat per 31 Mei 2023, itu udah menjadi 12 miliar. Kalau misalnya kita lihat secara net profit marginnya, ini di atas 10%. Nah, kalau rasionya segini udah lumayan menarik nih. Tapi kalau rasionya seperti di tahun 2022, ini masih kurang menarik ya. Nah, peningkatan kinerjanya dari Zeus ini salah satunya adalah karena peningkatan permintaan bahan kimia khusus di industri minyak dan gas. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Di tahun 2020 hanya 14,8 miliar, naik menjadi 16 miliar, dan di tahun 2022 menjadi 56 miliar. Jadi bisa dibilang ya, Zeus ini mulai lari kencangnya di 2 tahun terakhir nih Sobat Maya. Kencang banget. Kalau 2020 ya wajar lah. Karena ya ini masa pandemi. Sayangnya di prospektus ini nggak disajikan data dari 2020 ke bawah ya. Di mana waktu itu sebelum pandemi. Karena Zeus ini kan udah dari 1998 nih Sobat Maya. Jadi kita kurang tahu ya
untuk kinerjanya Zeus sebelum pandemi itu gimana. Tapi dalam 3 tahun terakhir ini kinerjanya sangat memuaskan. Terlebih di tahun 2023. Nah, ini adalah para pemegang saham dari Zeus, mayoritas individu ya, dengan satu institusi ataupun perusahaan, dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh Sumantri Ishak sebesar 66,3%. Nah, dalam IPO-nya Zeus ini akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak Zeus listing di bursanya kita. Lalu berikut ini adalah struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 21,27% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 105. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 110 miliar. Di dalam IPO-nya Zeus juga akan ditawarkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Lalu dana IPO Zeus ini akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut nih Sobat Maya. Yang pertama, sekitar 80,98% itu akan dipergunakan untuk CAPEX. Yang rinciannya Sobat Maya bisa baca di sini ya. Lalu sisanya sekitar 19,02% ini akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar itu dipergunakan untuk CAPEX, yang tentu saja akan meningkatkan kinerjanya dari Zeus di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Zeus ini adalah NH Korindo Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya XA. Nah, XA ini udah sering banget mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2023 aja udah banyak banget ya. Jadi saya hanya tampilkan yang di tahun 2023 aja. Untuk saham IPO terakhir yang dikawal oleh XA itu ada CRSN dan juga GRPM. Kalau CRSN ini di papan pengembangan berhasil tutup di zona hijau. Kalau GRPM ini papan akselerasi, dia 3 kali ARB. Jadi untuk XA ini, saham IPO yang dikawalnya itu lumayan bervariasi ya Sobat Maya. Karena ya dia juga emang sering ya mengawal saham IPO ya. Jadi emang bervariasi. Ada yang ARA, ada juga yang ARB. Nah, mari kita tunggu aja ya sepak terjangnya XA di IPO-nya Zeus ini. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Nah, jadi untuk laporan keuangan ini kan lumayan banyak ya Sobat Maya. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi saya tampilin ekuitasnya aja. Nah, untuk ekuitas ini meningkat ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Terlebih di tahun 2022, ini meningkatnya cukup signifikan. Ya, hal ini wajar ya kalau misalnya Sobat Maya udah sering melihat video IPO saya, ya udah tau lah kenapa. Cuma ya ini masih tergolong wajar untuk penambahan ekuitasnya. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Zeus ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Selanjutnya kita lihat valuasinya. Nah, valuasinya saya bikin untuk tahun 2023 di harga rentang IPO-nya, yaitu di terendah itu 100 dan tertingginya di 105. Kalau misalnya nantinya Zeus listing di harga 100, maka PER-nya akan berada di 17,01 kali dan PBV-nya di 2,63 kali. Sementara market cap-nya akan berada di 493 miliar. Dan kalau misalnya Zeus ini listing di harga tertingginya, yaitu di harga 105, maka PER-nya akan berada di 17,86 kali dan PBV-nya di 2,68 kali. Sementara untuk market cap-nya berada di 518 miliar. Nah, secara valuasi, Zeus ini masih tergolong murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Cuma dari sisi PER perlu kita perhatikan ya Sobat Maya, karena memang terjadi lonjakan laba di tahun 2023. Kalau misalnya kita pakai data 2022, PER dari Zeus ini akan lumayan mahal. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, Zeus cukup menarik. Pendapatan dan labanya selalu naik dari tahun ke tahun. Sayangnya, kita nggak mendapatkan data kinerjanya Zeus sebelum pandemi ya di prospektusnya. Karena Zeus ini sendiri udah berdiri dari tahun 1998. Dan pertumbuhan usahanya dalam 3 tahun terakhir ini sangat menarik. Jadi ini ya udah perusahaan senior lah ya. Berdirinya udah lama banget. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Zeus ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya pun sangat bagus. Hampir keseluruhan dananya dipakai untuk CAPEX, yang tentu saja akan meningkatkan kinerjanya Zeus di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Zeus adalah XA.
Nah, XA ini cukup sering ya mengawal saham IPO. Dan saham IPO yang dikawal oleh XA ini pun sangat bervariasi. Ada yang ARA, ada juga yang ARB. Saking seringnya ya mengawal saham IPO. Nah, untuk saham IPO terakhir yang dikawal oleh XA itu adalah CRSN dan juga GRPM. CRSN itu berhasil tutup di zona hijau, sementara GRPM itu ARB hingga 3 kali. Nah, gimana performanya XA di IPO-nya Zeus? Semoga aja yang ARA ya Sobat Maya, bukan yang ARB-nya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya Zeus menjadi lebih menarik ya, karena bisa meminimalisir resiko kerugian yang mungkin terjadi di IPO-nya Zeus. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya, tapi cenderung akan mengikuti jadwalnya dulu nih Sobat Maya. Karena kalau misalnya di jadwal, IPO Zeus ini kan lumayan berbarengan ya dengan saham IPO lain. Jadi nantinya saya akan lihat dulu nih barengannya sama saham IPO apa. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa mungkin IPO Zeus ini akan sedikit lebih mundur ya untuk jadwalnya. Jadi mari kita lihat aja, kalau misalnya dia bisa listing sendirian itu lebih bagus, tapi kalau misalnya enggak, kita akan lihat lagi nih yang listing barengan dia itu siapa aja. Seperti biasa ya, reminder buat Sobat Maya semuanya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO, pastikanlah Sobat Maya itu udah tahu ya, resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Zeus. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Zeus atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!